Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan dan bisa memulai kajian rutin kita. Mudah-mudahan setelah sebulan penuh kita berpuasa, tentu saja kita keluar dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang baru, dan dengan semangat menuntut ilmu yang juga tentu saja lebih daripada yang sebelumnya. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan Al-Quran adalah sumber ilmu. Ketika sebulan penuh kita bergelut dengan Al-Quran, tentu saja itu membuat kita semakin bersemangat pula untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kajian-kajian kita yang sudah disusun oleh pengurus di Masjid Al-Madinah yang penuh berkah ini selalu dimudahkan oleh Allah dan selalu membuat kita semakin paham dengan pesan-pesan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa juga hendaknya kita gunakan untuk bermajelis dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga kita wafat dengan husnul khatimah, wafat di atas ilmu, wafat di atas pengetahuan dan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah sempurna menyempurnakan, menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani. Syariat yang telah beliau ajarkan hendaknya selalu kita jadikan panduan, panutan dan pedoman dalam melaksanakan apapun. Baik itu dalam persoalan muamalah, apalagi dalam persoalan ibadah. Karena Rasul itu memang diutus untuk mengatur kehidupan kita. Kalaulah Rasul itu tidak hadir, kita tidak akan tahu bagaimana cara menyembah Allah. Kalau seandainya Rasul itu tidak hadir, kita tidak akan tahu bagaimana cara berbuat baik yang sebenarnya kepada sesama kita, sesama manusia. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersyukurlah ketika kita berada di atas hidayah yang dibawa oleh Rasul itu. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di yaumul mahsyar bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan kembali melanjutkan kajian akidah kita melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalatsatil Usul. Pada pembahasan yang terakhir kita berhenti pada penjelasan ayat yang ada di dalam surat Al-Asr sebagai dalil untuk 4 kewajiban yang harus kita pahami bersama. Dulu kita sudah berikan penjelasan yang cukup luas tentang 4 hal yang harus kita miliki dan kita wajib melakukannya.
Yang pertama adalah bagaimana kita harus berilmu, dan yang kedua adalah bagaimana kita harus mengamalkan. Tidak sekedar punya ilmu tapi wajib diamalkan. Tidak pula sekedar sampai pada mengamalkan saja, tapi kita juga punya andil untuk menyampaikan apa yang sudah kita ketahui agar menjadi ilmu juga bagi orang lain dan agar diamalkan juga oleh orang lain. Ad-da'watu ilaih. Sedangkan pada bagian yang keempat, bagaimana kita harus selalu sabar di dalam menjalani dan melaksanakan 3 hal yang pertama. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar juga di dalam menyampaikan ilmu. Dalil keempat perkara tadi itulah yang diambil oleh penulis dari surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inilah surat yang menjadi dalil untuk kewajiban yang 4 tadi itu. Dari surat ini dipahami bahwa wajib bagi kita untuk memiliki yang 4 tadi itu. Dan dari surat ini juga kita pahami bahwa kerugian itu akan bisa nanti disebabkan oleh 4 perkara juga melalui ayat ini. Jadi kerugian dalam kehidupan kita, ini kerugian yang dimaksud ini bukan kerugian persoalan dunia. Sebanyak apapun dunia yang ada di tangan kita, setinggi apapun jabatan yang kita pegang, tapi kalau yang tadi ada pada kita, berarti kita tetap saja menjadi orang yang merugi. Karena merugi dalam perspektif Allah, bukan dalam pandangan dunia kita. Kita cenderung kalau disebut merugi itu soal dunia. Dulu sahabat juga punya bayangan seperti itu ketika Nabi nanya, apa itu, siapa yang tahu di antara kalian muflis itu apa, kata Nabi. Atadruna manil muflis, tahu enggak kalian muflis itu apa? Bayangan mereka ketika itu juga persoalan dunia. Muflis itu bangkrut dia orang yang rugi dalam berdagang. Tapi ternyata Nabi mengalihkannya kepada bangkrut yang sesungguhnya, akhirat kelak. Oleh karena itu ketika kita bicara kerugian di sini bukanlah persoalan harta, tidak jadi menjabat atau jabatan diambil alih oleh orang lain, dimutasi, diturunkan pangkat dan golongan, bukan itu. Tapi kerugian itu berdasarkan kepada ayat ini maka akan bisa terjadi ketika ada pada 4 hal. Di antaranya adalah kerugian itu bisa saja terjadi ketika kita meninggalkan iman. Ketika kita meninggalkan keimanan kita, atau ketika kita menyalahi dan menyimpang dari doktrin-doktrin iman. Apa yang akan membuat kita keluar dan menyimpang dari doktrin iman? Pertama kufur, kedua syirik. Ini 2 hal yang akan membuat kita keluar dari doktrin-doktrin iman kita. Karena iman itu sebagai konsekuensi dari iman kita mesti percaya dengan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengingkarinya, berarti itu namanya kufur, mengingkari apa yang datang dari Allah. Maka tidak boleh kita mengingkari satu pun dari ayat Al-Quran, karena kita memang wajib beriman. At-tasdiq bil qalb, kita mesti meyakini dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian juga harus kita buktikan dalam amalan sehari-hari. Bisa kufur yang akan membuat kita keluar dari doktrin-doktrin iman itu, atau syirik. Karena syirik itu merupakan lawan dari tauhid. Kalau tauhid itu adalah mengesahkan Allah, kalau syirik berarti menduakan Allah. Kita anggap ada orang lain, kita anggap ada selain Allah yang punya kemampuan yang sama dengan Allah.
berarti itu sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Dan kufur dan syirik itu sesungguhnya adalah kerugian yang paling fatal bagi kehidupan kita. Bahkan dikatakan di sini ada sebuah ayat dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalanmu terhapus, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu pasti masuk ke dalam kelompok orang-orang yang khasirin, merugi. Bukankah tadi dikatakan innal insana lafi khusrin? Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Sekarang Allah mengatakan wala takunanna minal khasirin, kamu pasti masuk ke dalam kelompok orang yang merugi. Siapa itu? La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, amalmu terhapus. Jadi perlu berhati-hati betul dengan persoalan syirik. Hindarkan diri kita semaksimal mungkin dari perbuatan syirik, sekecil apapun. Unsur-unsur syirik yang ada di situ tinggalkan. Karena itu fatal akibatnya bagi akhirat kita dan fatal akibatnya bagi amalan kita. Jangan-jangan amalan-amalan Ramadan yang begitu banyak yang sudah kita lakukan, sholat sunatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, puasanya, sholat malamnya, banyak sekali. Tapi jangan-jangan dengan perbuatan syirik, amalan itu akan menjadi terhapus. Dan ujung-ujungnya akan menjadi orang yang merugi. Syirik itu modal utama untuk masuk surga. Jadi modal utama untuk masuk surga itu bukan banyak amal. Banyak amal tapi kalau ada syirik justru bisa menghapus amal tadi itu. Tapi ketika ada seseorang yang punya satu keyakinan la ilaha illallah tanpa ada syirik sedikit pun, dia pantas untuk mendapatkan syafaat dan pantas untuk masuk surga. Seperti kisah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, padahal dia baru saja memeluk Islam. Baru aja dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu di hadapan Nabi. Masuk Islam dia. Ketika itu datanglah perintah untuk berjihad. Datang perintah untuk berjuang di jalan Allah. Kalimat syahadat yang terucap oleh lidah dia membuat dia benar-benar yakin kepada Allah tanpa ada sedikit pun unsur syirik dan unsur keraguannya, dan semangat itulah yang membuat dia masuk ke dalam perjuangan itu, mati syahid. Kata Rasul, huwa min ahlil jannah, dia adalah ahli surga. Padahal dia bukanlah orang yang sudah banyak amal sholatnya, bukan juga orang yang sudah banyak amal puasanya, justru baru masuk Islam. Tapi Rasul langsung menjaminnya untuk masuk surga. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, kata sahabat itu, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ini pertanyaan sahabat. Wahai Rasul, siapa orang yang nanti akan berbahagia? Man as'adun nas, siapa orang yang akan paling berbahagia bi syafa'atika, dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Apa kata Rasul jawabannya? Yang akan paling berbahagia dalam mendapatkan syafaat saya nanti di hari akhirat, man qala la ilaha illallah khalisan liwajhi au khalisan min qalbi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku nanti di hari akhirat, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan. Apa arti khalisan? Khalisan itu ibarat susu putih murni tanpa ada campur sedikit pun. Khalis.
Kan ada juga perumpamaan dalam Quran, labanan khalisan, susu yang murni, putih bersih. Ini yang khalis, dan maksudnya adalah tauhid yang tidak sedikit pun dicampur oleh unsur kesyirikan. Jadi benar-benar kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Jangan pernah terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang ternyata di situ ada unsur-unsur syiriknya. Oh, ini kan ada orang yang berbeda pandangannya Pak Ustadz. Menurut si fulan itu tidak syirik. Hati-hati. Ketika memang di situ jelas ada unsur kesyirikannya, ini persoalan akidah. Bagaimanapun orang nanti menganggap itu bukan sebagai sebuah kesyirikan, kita harus berhati-hati. Karena di akhirat kelak, orang yang mengatakan tadi tidak syirik itu tidak ikut membantu kita. Kita menghadap Allah, kita di dalam kubur kita sendiri-sendiri, kita menghadap Allah dengan mempertanggungjawabkan amal kita juga sendiri-sendiri. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan ajakan-ajakan yang ketika diberikan penjelasan dengan dalil-dalil yang jelas bahwa itu adalah syirik. Tetapi ketika terjadi pula di situ perbedaan pandangan, barangkali sebagian mengatakan itu tidak syirik. Apa contoh yang diperselisihkan? Umpamanya contoh persoalan bertawassul umpamanya. Bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat. Banyak orang menganggap itu bukan sebagai sebuah kesyirikan. Tapi saya ingin mengajak kita pada malam hari ini untuk berhati-hati dengan persoalan seperti itu. Karena ketika ada orang mengatakan itu bukan sebagai sebuah syirik, banyak pula di antara ulama yang mengatakan itu sebagai perbuatan syirik. Sikap kita mesti lebih berhati-hati. Karena Rasul kita sudah wafat. Dan kalaulah seandainya Rasul itu masih hidup saja, dia melarang orang untuk menempatkan atau menjadikan Rasul, meninggikan kedudukan dia lebih daripada sebagai seorang Rasul. Maka Rasul juga pernah mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara. Kalian jangan berlebih-lebihan terhadap saya. Kalian jangan gulu terhadap saya sebagaimana gulunya orang-orang Nasrani. Bagaimana gulunya orang-orang Nasrani menempatkan Nabi Isa tidak lagi sekedar sebagai seorang rasul, tapi sudah menempatkan Nabi Isa lebih dari sekedar seorang rasul, bahkan menganggapnya bagian dari ilah, bagian dari Tuhan. Kata Rasul, jangan kalian seperti itu. Ana Rasulullah wa ana Abdullah. Saya ini memang adalah utusan Allah, tapi saya adalah hamba Allah. Jadi jelas Nabi kita itu menyampaikannya, saya memang Rasul, tapi tempatkan saya sebagai seorang Rasul saja, karena saya adalah Abdullah, saya adalah hamba Allah. Maka menempatkan Nabi lebih dari sebagai seorang Rasul, maka itu akan salah, dan itu syirik. Apa contoh menempatkan Nabi lebih dari seorang Rasul? Menjadikan Nabi tempat berdoa, datang ke kubur Nabi tujuannya untuk meminta kepada Nabi, atau datang kepada Nabi untuk dijadikan sebagai wasilah perantara agar Nabi menyampaikan doa itu kepada Allah. Itu sudah tidak bisa, karena Rasul kita sudah wafat. Kalau dia masih hidup, masih memungkinkan untuk minta disampaikan doa, dan itu pernah dilakukan oleh sahabat. Tapi kalau sudah wafat, tidak lagi. Maka Umar bin Al-Khattab dalam satu riwayat dikatakan bahwa dia mengatakan begini, dulu dia pergi ke pamannya Rasul yang namanya Abbas ketika lama hujan itu tidak turun. Kata Umar begini, ya Abbas, dulu ketika Nabi hidup lama hujan tidak turun, kami datang menemui Nabi dan minta agar beliau berdoa supaya hujan itu turun, lalu turunlah hujan. Sekarang Rasul itu sudah wafat, maka kami datang menemui kamu sebagai pamannya, sebagai orang yang soleh,
dan kami meminta kepada kamu agar memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang sangat jelas dan terang sekali. Kalaulah boleh menitipkan doa lagi kepada Nabi, niscaya Umar akan datang menemui Nabi dalam kuburnya. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab karena Rasul sudah wafat. Tapi dia datang menemui Al-Abbas paman Nabi yang masih hidup. Oleh karena itu, ikhwati fillah, berhati-hati betul dalam persoalan yang satu ini. Karena sering kita didangkalkan atau diajak kepada satu pemahaman yang di situ didangkalkan kita dalam persoalan syirik itu, sehingga dianggap itu bukanlah sebagai soal bagian dari syirik, tapi itu adalah sesuatu yang memang baik untuk dilakukan. Kadang-kadang dengan alasan-alasan siapalah kita ini, kalau langsung meminta kepada Allah, kita ini adalah orang yang banyak bergelimang dosa, rasanya tidak pantas langsung meminta kepada Allah. Ini sesuatu pikiran atau pemikiran yang salah. Justru semua kita punya hak yang sama untuk memohon dan meminta ampun kepada Allah sebanyak apapun dosa yang ada pada kita. Kalau kita datang jujur mengetuk pintu taubatnya Allah, Allah pasti akan menerimanya. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan, hatta walau kana mithla zabadil bahri, meskipun dosa hamba itu sama banyaknya dengan buih di laut. Oleh karena itu, kerugian pertama yang akan ada pada kita adalah ketika kita meninggalkan iman, jauh dari konsep iman, kufur dan syirik. Langsung bertanya macam tu. Kalau berselawat kepada Rasul, berselawat kepada Rasul itu ibadah. Kita diminta untuk memperbanyak selawat kepada Nabi, dan ayat Al-Quranul Karim memerintahkan kita juga untuk itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Dan ayat itu didahului oleh pernyataan bahwa Allah sendiri juga berselawat. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka semua berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat jugalah kepadanya. Kan Allah berarti yang memerintahkan. Oleh karena itu, memperbanyak selawat kepada Nabi itu sesuatu yang baik, dan itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Karena ketika kita berselawat, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah dan oleh para malaikat. Bagaimana kita berselawat kepada Nabi? Ada hadisnya. Sahabat dulu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada kamu, tapi tolong ajarkan pula bagaimana cara kami berselawat. Kalau salam udah tahu dah katanya, kalau selawat bagaimana? Diajarkanlah oleh Rasulullah, ucapkanlah qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada selawat yang hanya untuk Nabi saja, tapi ada selawat Ibrahimiyah yang membawa di situ menggabungkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Jadi memperbanyak selawat kepada Nabi itu sesuatu yang baik. Bahkan ada satu amalan, khususnya kalau untuk di hari Jumat, amalan yang paling afdal di hari itu justru adalah memperbanyak sholawat. Tinggal lagi kita menentukan bagaimana kita berselawat, apa yang harus kita ucapkan. Karena banyak juga kadang selawat yang dikarang-karang oleh seseorang, yang kadang-kadang selawat itu pula yang sering diucapkan mengalahkan apa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula kadang pada sebagian selawat-selawat yang dibuat-buat itu
yang terkadang di dalamnya ada mengandung unsur kesyirikan. Unsur kesyirikan itu menempatkan atau memberikan unsur-unsur ketuhanan yang ada pada Nabi. Dianggap nanti dalam selawat itu diungkapkan bahwa Nabi itu dia yang bisa mengabulkan hajat kita, dia yang akan mengeluarkan kita dari kesulitan, dan lain sebagainya. Ada banyak beragam selawat juga yang kadang ngetren pula diulang-ulang itu. Satu pertanyaan saja, ketika kita mengulang-ulang selawat yang dibuat-buat oleh kiai atau syekh tadi itu, pertanyaannya, ketika kita membaca selawat itu, siapa yang sedang kita taati? Rasul kah? Atau yang membuat selawat? Kadang diberikan pula jumlahnya, harus baca ini sampai 1000 kali. Kalau kita baca sampai 2000 kali, maka pasti kita menjadi orang kaya. Mudah kali untuk kaya, kalau itu nggak ada orang miskin nanti. Dan semua kita ingin kaya. Nah, ada orang yang ingin miskin. Kalau benar-benar sampai dibaca sekian ribu kali lalu jadi kaya, tidak akan ada orang miskin jadinya. Jadi berselawat itu ikhlaskanlah tujuannya untuk membuktikan cinta kita kepada Rasul, bukan tujuannya untuk kepentingan dunia kita, tetapi untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena selawat itu isinya adalah doa yang kita berikan atau yang kita panjatkan kepada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah selawat yang paling afdal itu tentu saja adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia yang langsung mengajarkan lafaz selawat seperti itu. Lah, jadi jangan pernah ragu untuk memperbanyak selawat kepada Nabi. Itu adalah sebuah ibadah dan yang bisa membuat kita menjadi mulia, karena itu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang perlu dilihat adalah jangan sampai kita mengucapkan selawat yang ternyata isinya menempatkan Nabi lebih daripada sebagai seorang Rasul, atau justru memberikan unsur-unsur ketuhanan pada Nabi yang ada pada berbagai selawat yang dibuat-buat oleh sebahagian orang. Macam-macam namanya. Ada salawat tibbil qulub, ada salawat nariyah, ada salawat munfarijah, macam-macam istilahnya. Kalaulah kita cukupkan saja mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, ataupun kalau ingin dibuat juga tapi tidak ada unsur kesyirikan, ini menjadi kata kunci. Tidak ada di dalamnya unsur kesyirikan, artinya tidak menempatkan Nabi lebih dari seorang Rasul. Jangan berikan unsur-unsur ketuhanan kepada Nabi. Itu inti dari menuju kesyirikan. Karena kalau kita amati betul selawat yang dibuat-buat itu banyak yang mengarah ke sana. Sangat banyak sekali. Maka kita perlu berhati-hati. Baik, jadi kerugian yang pertama tadi adalah ketika kita sudah mulai meninggalkan doktrin-doktrin yang ada pada iman, dan itu dua kata kunci, kufur dan syirik. Sedangkan penyebab kerugian yang kedua itu adalah waqad yakunu bitarkil amal. Kerugian itu bisa kita dapatkan bitarkil amal, dengan meninggalkan pengamalan dari ilmu yang sudah kita miliki. Kita sudah tahu kalau itu adalah sesuatu yang diharamkan, tidak boleh, berarti kita sudah punya ilmunya. Sekarang kita tinggalkan ilmu yang kita miliki itu, tidak kita taati, tidak kita ikuti. Atau kita tahu ada sesuatu yang memang itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Sebuah kewajiban tentu saja adalah wajib untuk dilaksanakan. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mengerjakan hal-hal yang memang diwajibkan untuk dia laksanakan. Ini juga menjadi bagian dari atau bentuk dari kerugian. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun.
Wa man khaffat mawazinu, orang-orang yang khaffat mawazinu, yang ringan timbangan amalnya. Kalau dikatakan ringan timbangan amal, tentu saja kurang amal. Kurang amal baik. Justru yang banyak jangan-jangan adalah amal maksiat. Perbuatan maksiat. Ketika amal baiknya kurang lalu perbuatan maksiatnya banyak, maka dia akan menjadi khaffat mawazinu, akan ringan timbangan amalnya, kalah timbangan amalnya ini oleh maksiatnya. Apa kata Allah? Faulaika allazina khasiru anfusahum, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya. Berarti khasiru, khusran, khasirin, sama seperti ayat yang sebelum tadi itu. Wala takunanna minal khasirin. Khasiru ini sama dengan khasirin yang tadi itu. Fi jahannam khalidun, justru mereka berada di dalam neraka. Maka kerugian yang kedua itu akan didapatkan disebabkan oleh tarkul amal, meninggalkan amalan, meninggalkan mana yang harus dia lakukan. Amalan itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau meninggalkan yang sunnah jelas fatal sekali kerugiannya. Yang wajib, afwan. Tapi apakah meninggalkan yang sunnah juga akan menjadi rugi? Kan kalau yang wajib kan sudah jelas nih, tidak sholat, tidak puasa. Ada enggak orang yang tidak sholat? Muslim. Ada enggak orang yang tidak puasa? Muslim. Dia muslim juga, tapi ada. Dia meninggalkan kewajiban. Ini jelas, satu kepastian, karena dia wajib. Tapi meninggalkan yang sunnah, apakah akan masuk menjadi orang merugi juga? Jawabannya iya. Karena yang sunnah itu sesungguhnya ujian keimanan kita itu yang ada pada yang sunnah itu bisa lebih berat karena pilihan sifatnya. Kalau Ramadan itu kan wajib, sehingga kita terbebani oleh kewajiban itu. Karena kita beriman, kita takut melanggar satu kewajiban, maka kita berpuasa. Sekarang puasa Syawal, 6 hari puasa Syawal, itu hukumnya sudah bukan wajib lagi, tapi sunnah. Sunnah itu berarti ada ikhtiar. Ketika kita melaksanakannya, berarti dorongan iman kita bukan karena takut, tapi karena cinta. Tidak ada yang harus kita takuti, karena tidak puasa pun tidak apa-apa kan. Tapi ketika kita laksanakan yang sunnah itu benar-benar sebagai bukti kecintaan kita untuk beramal saleh. Kalaulah Jumat itu hukumnya tidak wajib, kira-kira orang di hari Jumat itu di waktu siang itu seramai itu tidak kira-kira? Seandainya tidak wajib lah Jumat itu, maka tidak akan seramai itu. Tapi karena wajib, maka jadi ramai. Tapi sholat sunat 2 rakaat setelah zuhur, apakah masih seramai tadi? Oleh karena itu, meninggalkan yang wajib jelas sebagai satu kerugian. Itu jelas sekali karena wajib. Tapi meninggalkan yang sunnah itu juga akan menjadi satu kerugian. Karena kalau seandainya kita kerjakan, maka timbangan amal kita akan berat. Maka dikatakan wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan amalnya. Kalau sudah dikatakan ringan, berarti dia jarang untuk beramal. Kalau seandainya jarang beramal yang wajib, itu sangat fatal akibatnya. Karena kewajiban-kewajiban itu menunjukkan kedurhakaan kita kalau kita tidak mengamalkannya. Ada kewajiban lalu kita tidak amalkan, berarti itu adalah satu kedurhakaan yang akibatnya tentu saja sangat fatal. Bahkan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, bahkan hukumnya bisa menjadi fakat kafar, bisa menjadi kufur. Walaupun nanti ada penjelasannya oleh para ulama ketika meninggalkan yang wajib, apakah ia meninggalkan itu karena takasulan wa tahawunan,
karena malas atau menganggap enteng, ataukah meninggalkannya sudah menolak sebagai sebuah kewajiban. Kalau ia tinggalkan karena menolak sebagai sebuah kewajiban, berarti dia kufur keluar dari agama. Ini dulu yang dilakukan oleh Abu Bakar, apa yang diperlakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang menolak kewajiban zakat. Mereka tidak mau lagi bayar zakat setelah Nabi wafat, karena dikiranya kewajiban zakat hanya ada ketika Nabi masih hidup. Akhirnya diperangi, dianggap murtad dan boleh dibunuh kalau meninggalkan karena menolak sebagai sebuah kewajiban. Tapi kalau ia meninggalkannya karena takasulan wa tahawunan, karena menganggap remeh dan bermalas-malasan, maka ia sekedar menjadi orang yang fasik walaupun masih tetap berada dalam koridor atau batas-batas iman, cuma dia mukmin yang fasik. Baik ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Insyaallah nanti kita sambung setelah azan. Jualnya 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi sudah dua hal perkara yang akan membuat kita masuk dalam kelompok orang yang merugi. Kufur dan syirik sebagai bentuk kita meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan iman dan tauhid kita. Sedangkan yang kedua adalah ketika kita tarkul amal, ketika kita meninggalkan pengamalannya. Kalau begitu berarti agar tidak merugi maka harus menjadi orang yang suka beramal. Itu nanti yang dijelaskan oleh ayat itu, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Semua orang merugi kecuali siapa? Illal ladzina amanu, mereka yang beriman. Berarti tidak kufur dan tidak syirik. Khalis, seperti yang dalam hadis tadi itu, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Tidak ada unsur kesyirikan. Perbuatan syirik itu walaupun kecil tapi karena unsur syiriknya itu yang menjadi masalah. Kayak seperti hadis dzubab, hadis lalat, hanya sekedar menyembelih lalat. Coba bayangkan, dalam sebuah kisah, nggak tahu mungkin dulu pernah juga kita singgung riwayat ini, ada dua orang yang harus masuk ke satu perkampungan, tapi masuk ke kampung itu mesti mempersembahkan sesuatu untuk patung mereka. Dicegat di jalan itu, kamu mau persembahkan apa? Kalau tidak mau dia akan dibunuh. Tapi kalau mau mempersembahkan sesuatu boleh masuk. Yang satu bilang, saya tidak punya apa-apa untuk saya persembahkan. Kamu tidak punya, walaupun mempersembahkan seekor lalat. Berapalah, apa arti seekor lalat? Tapi ketika dia mau menyembelih lalat itu untuk sembahan patungnya, dalam hadis itu dikatakan huwa min ahlin nar. Dia masuk neraka. Sementara yang kedua, tidak katanya. Ini adalah satu perbuatan yang salah dan saya tidak akan mempersembahkan apapun untuk patung-patung itu. Akhirnya dia dibunuh, tapi dia min ahlil jannah, menjadi ahli surga. Jadi jangan dilihat kecilnya perbuatan itu, tapi lihatlah besarnya kebesaran Allah yang sedang kita gadaikan. Besarnya kebesaran Allah yang sedang kita rendahkan. Karena Allah itu akbar, Allah itu azim, alim, ali dan segala macamnya, segala macam bentuk kelebihan yang ada pada Allah. Jadi meskipun hanya dengan menyembelih seekor lalat, tapi tujuannya untuk persembahan kepada patung itu, maka itu satu perbuatan yang ternyata sudah cukup untuk memasukkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikecualikan itu, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ini dua yang pertama. Amilus salihat tentu saja adalah mereka-mereka yang beramal saleh. Sedangkan perkara yang ketiga yang akan dapat membuat kita menjadi orang merugi juga adalah tarkut tawasi bil haq. Ketika kita meninggalkan saling berwasiat, memberi nasihat dengan kebenaran. Saling menasehati itu berarti menjadi kata kunci dalam kehidupan kita. Dan itu bentuk dari kecintaan kita kepada sesama manusia. Kan kita diajak untuk selalu menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minan nas. Bagaimana kita harus selalu tawasau bil haq. Yang lebih parah lagi, kalau yang terjadi dalam kehidupan kita justru tawasi bil batil. Kita malah saling mengajak untuk kepada kebatilan. Yang dianjurkan justru tawasi bil haq, kita malah saling berunding untuk satu kebatilan. Jadi kalau ada perkumpulan yang rundingannya itu selalu untuk maksiat, ini pasti merugi. Karena agama menyuruh watawasau bil haq. Sementara yang dia lakukan watawasau bil batil. Oleh karena itu,
keputusan-keputusan yang kita rapatkan, yang kita rumuskan dalam sebuah rapat. Ingat, keputusan yang harus di dalam ridha Allah. Rapat apa saja? Pengurus masjid, rapat RT, rapat RW. Apa saja yang mau kita putuskan? Apa saja yang mau kita sampaikan? Mesti sesuatu yang berada dalam ridha Allah. Tapi kalau seandainya sudah saling mengambil keputusan dan saling mengambil nasihat, yang ternyata di situ adalah untuk maksiat, untuk berbuat hal-hal yang menyimpang, yang menjauhkan kita dari Allah, maka pasti menjadi orang merugi. Ya membayi makan nak yatim itu kan elok. Tapi kadang tidak lepas jodoh kalau tidak pakai organ. Kau tidak mana-mana, kau kampung dayan sono dan citon. Tidak pas jodoh kalau tidak pakai. Berarti mereka telah menyepakati sesuatu, tidak lagi tawasau bil haq tapi tawasau bil merugi. Tidak, pasti merugi. Karena di situ ada dosa, di situ ada kemaksiatan. Padahal yang disuruh adalah bagaimana kita selalu untuk saling menasihati, saling berwasiat atau saling mengambil satu keputusan di mana di situ harus al-haq. Kalau tidak pasti merugi. Karena kita menuju sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan pada poin yang keempat, yang juga akan membuat kita menjadi merugi itu adalah tarkut tawasi bis sabr. Ketika kita meninggalkan tawasi bis sabr, saling berwasiat dengan penuh kesabaran. Kalau kesabaran yang sudah hilang, maka yang akan terjadi adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau seandainya penuh emosi, maka akan terjadi adalah hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ini 4 isyarat yang ada dalam ayat itu. 4 poin yang akan bisa membuat kita masuk ke dalam kerugian itu. Nah, bagaimana solusinya agar kita tidak merugi? Inilah yang tadi kita katakan. Illal ladzina amanu. Illa itu kan pengecualian, istisna. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali ini itu sesungguhnya adalah langkah-langkah agar kita keluar dari kerugian itu. Amanu, beriman, amilus salihat, beramal saleh, tawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasau bis sabar, saling berwasiat pula dengan penuh kesabaran. Kalau ini berarti kita keluar dari kerugian. Cuma kalau kita bawa kepada kaidah usul, kaidah usul mengatakan illah itu kan persoalan istisna. Dalam ilmu nahwu ada namanya istisna. Ada mustasna, ada mustasna minhu. Ada yang dikecualikan, ini sekelompok lalu dikecualikan dari kelompok tadi. Dalam kaidah ilmiah usul fikih itu dikatakan bahwa yang dikecualikan itu, mustasna minhu itu tidak boleh jumlahnya lebih banyak daripada mustasna, mesti lebih sedikit. Contoh, kalau umpamanya kita punya hutang, dia ada seseorang punya hutang 1 juta umpamanya, 1 juta hutang, lawayu hutang lo nih kan? Oh ya, bertanya kau nak mau lawang bayu hutang batang. Ala sudah dan bayu ya nyinya 1 juta hutang lah dan bayu kecuali 9 hatuinya. Bisa? Bisa enggak jenis itu? Enggak bisa. Karena mustasna minhunya lebih banyak daripada. Jadi secara kaidah usul mustasna minhu mesti lebih sedikit. Lah sudah dan bayunya kecuali 1.000. Bisa enggak? Bisa.
Karena yang sudah dibayar adalah 900.000, tinggi 1.000, itu bisa. Jadi kalau lebih banyak musnad minhunya itu tidak boleh secara kaidah ilmiah usul fikih. Banyak yang hadirnya nyoda lumpo mau hadir mau sampai satwi kan. Nan dulu hadir nan satwi dulu hadir sodonya, kecuali lah pembulogangnya. Bisa? Lah bisa. Karena lebih banyak dari yang dikecualikan. Oleh karena itu kalau dipahami pakai kaidah usul tadi itu, innal insana lafi khusrin, maka yang khusrin itu, yang khasirin itu lebih banyak. Illal ladzina amanu ini wa amilus salihat ini akan lebih sedikit jumlahnya daripada yang khusran. Maka jadilah yang sedikit itu, jadilah kita orang yang sedikit itu. Maka Umar bin Al-Khattab lewat di satu tempat, ada dengar seorang yang berdoa. Ada seorang pemuda berdoa, apa nyanyi doa itu? Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah saya masuk ke dalam orang yang berjumlah sedikit. Dah ngode Umar doa tadi. Panggil dia kamu. Apa doa sekarang? Apa nama baca tadi dia? Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan saya masuk ke dalam kelompok orang yang sedikit. Apa maksudnya? Dibaca oleh ayat Al-Quran. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa qalilum mahum, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya mereka. Dibaca lagi oleh di ayat yang lain, ya Amirul Mukminin, bukankah Allah juga berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Apa Umar? Sadaqta. Topek wang iya tianya. Kene uang cen diturunnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi masuk ke dalam yang jumlah sedikit. Siapa itu? Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum. Ini barangkali yang menjadi bahan kajian kita pada maghrib ini. Insyaallah nanti kita sambung dengan, karena yang pertamanya adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Di sini diberikan penjelasan pada halaman 48 itu, siapa yang akan masuk dalam kategori al-imanul kamil. Iman yang sempurna itu seperti apa? Ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena tidak mungkin untuk kita bahas pada malam hari ini. Kita akan sisakan waktu kita untuk bertanya jawab. Kalau seandainya ada satu atau dua pertanyaan sebelum kita sholat isya, dipersilahkan. Pas. Biasa pas deh kan. Mudah-mudahan pasnya kena ada paham. Nya dua kemungkinan lo. Ndak antu sih juga apa tahapan baca itu tadi, atau memang paham keseluruhan. Mudah-mudahan memang karena kita sudah memahaminya, dan semoga majelis kita pada malam hari ini menjadi ibadah bagi kita, tercatat sebagai amal soleh yang bisa memperpanjang dan memperberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.